Pengisian lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpen atau pulpen saudara, marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan di sebelah kanan atas lembar itu. Kemudian lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal 27 bulan Mei tahun 2020. Isilah nama lengkap saudara dengan menggunakan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara R. Bagio harus ditulis lengkap. Apakah Raden Bagio atau Rudi Bagio? Gelar kesarjanaan dituliskan di belakang nama. Misalnya, Raden Bagio, Doktor Master Sains. Silahkan. Selanjutnya boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin coret yang tidak perlu, agama isilah agama saudara, status coret yang tidak perlu, alamat isilah alamat lengkap saudara, serta nomor telepon jika ada. Jangan lupa menuliskan kode posnya. Nama ayah isilah nama lengkap ayah. Jika ayah Anda sudah meninggal, tuliskan almarhum di antara tanda kurung di belakang nama. Pekerjaan isilah pekerjaan ayah, misalnya Pamen TNI Angkatan Darat, pensiunan Depdikbud, pegawai Kaltek, dan sebagainya. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup tuliskan idem saya. Jika beda, tuliskan alamatnya secara lengkap, beserta kode pos dan nomor telepon jika ada. Kalau ayah sudah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, tulislah nama kecil ibu, bukan nyonya mengikuti nama ayah. Isilah pekerjaan ibu jika ibu bekerja. Kalau ibu tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Isilah alamat ibu jika serumah dengan saudara, tuliskan idem saya. Jika sama dengan ayah, tulislah idem ayah. Kalau beda, tuliskan alamatnya secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor telepon jika ada. Kalau sudah meninggal, alamatnya dicoret saja. Jika sudah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama, pendidikan. Setara dengan SD atau sekolah dasar, tulislah nama sekolah dasar saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulus tahun berapa. Sejajar SLP atau sekolah lanjutan pertama, tulislah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulus tahun berapa. Sejajar SLTA atau sekolah lanjutan atas, diisi dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang diambil saat di SLTA, misalnya A1, A2, A3, atau A4. Setara dengan universitas atau akademi, tulislah nama universitas atau nama akademi saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Kalau belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silahkan tulis di belakang tahun lulus. Yang kedua ada kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 macam kursus utama yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya mengetik, tata buku, komputer programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaranya siapa, misalnya LPKIA, Triad, les private, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Yang ketiga ada pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja apa, tempat atau kotanya di mana, jabatan saudara sebagai apa, lamanya bekerja berapa bulan pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jika belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. Yang keempat, kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi apabila saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah,
yang keanggotaannya bersifat otomatis hanya diisi apabila saudara menjabat sebagai pengurus, misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan sebagainya. Isilah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah diikuti. Isilah nama organisasinya, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang, balikanlah lembar riwayat hidup itu. Marilah kita lanjutkan. Yang kelima, olahraga. Di bagian ini ada bagian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai saat ini masih saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya harap dituliskan aktif atau pasif di antara tanda kurung. Yang keenam, kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5 olahraga tadi. Silahkan diisi. Yang ketujuh, kegemaran atau hobi. Isilah kegemaran atau hobi saudara. Semuanya terserah kepada saudara apa yang akan dituliskan. Silahkan. Yang kedelapan, cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya, ingin menjadi direktur bank, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi kritikus sastra, dan sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, ingin menjadi ibu ayah yang bijaksana, dan sebagainya, karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kurang jelas. Yang kesembilan, saya anak ke. Isilah sesuai urutan atau posisi saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4? Terutama saudara sekandung. Jika saudara anak pertama, maka kolom kakak harap dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah dengan mengisi jenis kelamin adik pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Selanjutnya, isilah kolom pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatannya jika sudah bekerja, atau sekolahnya, kelas atau tahun keberapa jika masih sekolah. Lanjutkanlah sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, isilah kolom kakak dengan data kakak. Lingkari jenis kelamin kakak saudara, isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian isilah kolom adik jika saudara mempunyai adik. Jika saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik harap dicoret seluruhnya. Yang ke-10, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab apabila saudara pernah sakit keras. Misalnya sakit yang memerlukan perawatan yang lama atau yang dirasakan berat. Jika pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Jika saudara pernah mengalami sakit keras, harap jawab pertanyaan di bawahnya. Apa penyakit pada waktu itu? Bila mana terjadinya, cukup tahunnya saja. Yang ke-11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat, yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang memerlukan perawatan di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak, lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu? Bila mana terjadinya, cukup tahunnya saja, dan apa akibatnya. Kalau tidak pernah, harap dicoret pertanyaan di bawahnya. 12. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak, lingkari kata tidak. Kalau pernah, isilah pertanyaan di bawahnya. Bila mana terjadinya, cukup tahunnya saja, tempatnya, cukup kotanya saja, dan tujuannya apa, misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis ditulis Banda Aceh, tanggal, bulan, tahun. Kemudian dibubuhi tanda tangan saudara. Tidak perlu ditulis nama lengkap lagi. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai.
Letakkanlah alat tulis saudara, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.